Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Kami akan Membuat video tentang analisis kasus-kasus yang terjadi di Indonesia pada sila kedua dan sila kelima. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu dari saya Widya dengan NIM 107, saya Dea dengan NIM 120, saya Anggun dengan NIM 154, Saya Evelyn dari NIM 100. saya Angela dengan NIM 134, Saya Regina dari NIM 091. saya Windari dengan NIM 094. Sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa kondisi sosial kita sedang berada dalam situasi yang kompleks dan penuh dengan tantangan. Mulai dari kasus ojol yang tertabrak di tengah demo DPR, penggunaan gas air mata yang berlebihan, hingga aksi massa yang berujung pada pembakaran gedung DPRD. Semuanya itu mencerminkan ketegangan antara masyarakat dan aparat. Nah, di sisi lain, masalah efisiensi pendidikan juga menimbulkan keresahan karena dianggap mengabaikan hak peserta didik. Situasi tersebut semakin berat ketika beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir bandang di Aceh. Bencana tersebut mendapatkan bantuan yang terlambat, bahkan sembako sampai harus dilempar dari helikopter. Sebuah gambaran minimnya koordinasi dan penghormatan terhadap martabat korban. Nah, tidak berhenti sampai di sana. Kondisi ekonomi yang sulit akibat bencana tersebut turut memicu penjarahan di minimarket. Deretan peristiwa tersebut menggambarkan bahwa bangsa sedang menghadapi persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, dan kegoyahan sistem yang perlu ditinjau kembali melalui nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu, kami akan menganalisis peristiwa-peristiwa tersebut melalui sudut pandang sila kedua dan sila kelima dari Pancasila untuk melihat sejauh mana nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di negara kita ini, Indonesia. Baik, menurut kasus tersebut saya akan memberikan pandangan saya terhadap sila kedua dan sila kelima. Sila kedua yaitu kasus ojol tertabak dan penggunaan gas air mata yang sembarangan, menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap martabat manusia. Penindakan yang seharusnya melindungi masyarakat malah menambah korban. Sila kedua mengajarkan bahwa setiap tindakan harus humanis, tidak boleh ada kekerasan berlebihan terhadap warga. Sila kelima yaitu keadilan sosial tampak belum tercapai ketika korban hanya dianggap angka bukan manusia. Dalam sistem pendidikan pun efisiensi sering dijadikan alasan, sehingga banyak kebijakan tidak berpihak pada kesejahteraan siswa dan guru. Ini bukti bahwa keadilan masih timpang. Menurut pandangan saya terkait kasus tersebut, saya akan menganalisis terkait sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua, pembakaran gedung DPRD menandakan hubungan antara masyarakat dan pemerintah semakin jauh dari nilai kemanusiaan. Ketika suara rakyat tidak didengar, mereka bisa bertindak ekstrim. Sila kedua menuntut dialog yang beradab, bukan aksi kekerasan. Pada sila kelima, negara seharusnya memberikan keadilan sosial dengan memastikan aspirasi masyarakat tidak menguap begitu saja. Ketika rakyat merasa tidak diperlakukan adil, maka konflik dan kerusuhan menjadi tanda gagalnya penerapan sila kelima. Menurut pandangan saya pada kasus ini, saya akan menganalisis pada sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua, dalam bencana banjir bandang Aceh, pada korban kehilangan rumah, keluarga, dan harta benda. Keterlambatan bantuan pemerintah menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum diutamakan. Dalam sila kedua, pemerintah meminta negara menempatkan nyawa dan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Sedangkan pada sila kelima, bantuan yang tidak tepat waktu atau tidak merata menunjukkan bahwa distribusi keadilan sosial masih lemah. Korban bencana berhak mendapatkan perlakuan setara dan perhatian penuh, bukan sekedar formalitas. Menurut pandangan saya, pada kasus ini saya akan menganalisis pada sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua, sembako yang dilempar dari helikopter menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap martabat korban bencana. Bantuan seharusnya diberikan dengan cara yang manusiawi, bukan seperti melempar barang dari jauh seolah rakyat tidak layak dihargai.
Dan pada sila kelima, cara pemberian bantuan itu juga menunjukkan belum adanya keadilan sosial. Bantuan harus diberikan layak, aman, dan setara, bukan sembarangan. Keadilan sosial tercermin dari cara negara memperlakukan warganya. Menurut pandangan saya, pada kasus ini saya akan menganalisis pada sila kedua dan sila kelima. Pada sila kedua, penjarahan di minimarket terjadi karena masyarakat terdesak secara ekonomi dan emosional. Ini menandakan bahwa kondisi sosial kita tidak stabil dan nilai kemanusiaan seperti tenggang rasa dan keadaban mulai menipis. Kemudian pada sila kelima, terjadinya penjarahan juga menunjukkan ketidakadilan sosial. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, rakyat mencari jalan lain. Negara perlu hadir untuk memastikan kesejahteraan agar tindakan ekstrim tidak terjadi lagi. Dari kasus-kasus tersebut, saya akan menjelaskan mengenai pandangan saya yang dikaitkan dengan sila kedua dan sila kelima. Dimulai dari sila kedua terlebih dahulu. Nah, ketika aparat dan masyarakat itu saling berhadapan dalam situasi yang kacau, terlihat bahwa nilai kemanusiaan sedang berada dalam kondisi yang krisis. Bentrokan, kekerasan, dan tindakan saling memprovokasi menunjukkan bahwa prinsip menghargai martabat manusia belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Baik masyarakat maupun aparat semestinya mengutamakan sikap beradab, dialog yang menenangkan, serta tindakan yang mengedepankan empati. Nah, dalam konteks penanganan konflik, menghindari tindakan represif dan memperkuat komunikasi menjadi bagian penting dari penerapan sila kedua, agar ketertiban dapat tercapai tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Nah, untuk sila yang kelima. Sila kelima itu menegaskan bahwa pemerintah itu harus menciptakan sistem yang adil dan merata. Dimulai dari penegakan hukum, distribusi informasi, hingga pemberian perlindungan terhadap masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum itu tajam ke bawah, namun tumpul ke atas, atau ketika bantuan dan kebijakan tidak dirasakan merata, maka ketegangan sosial akan terus berulang. Keadilan sosial tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi harus terlihat dalam praktik nyata yang memastikan setiap warga negara diberlakukan setara. Nah, dengan keadilan yang konsisten dan tidak diskriminatif, kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat pulih, sehingga stabilitas sosial dapat terjaga dengan baik. Dalam 1 tahun ini, sudah tak terhitung kasus yang telah terjadi di Indonesia. Dan pada kesempatan ini, kami hanya dapat menganalisis 6 kasus dari sekian banyak yang telah terjadi. Mulai dari kasus ojol yang tertabrak hari lalu, bencana banjir yang tidak tertangani oleh pemerintah dengan sigap, hingga bantuan yang dilakukan hanya sebagai formalitas atau dilakukan demi nama baik semata yang dirasa tidak ada niat hati. Rasanya Pancasila yang tampak pudar atau memang pribadinya yang selalu ingin terlihat besar. Kembali lagi, dari sila kedua selalu mengingatkan kita bahwa manusia harus diperlakukan dengan adil, sopan, dan penuh rasa hormat, bukan sebagai objek kekuasaan atau tontonan. Berdasarkan masalah yang ada, memunculkan tanda bahwa keadilan belum dirasakan oleh semua orang. Negara semestinya mengimplementasikan keadilan sosial dengan memastikan seluruh kebijakan berpihak pada rakyat, bukan hanya kepada kelompok tertentu. Kesimpulan yang kami dapatkan terhadap kasus-kasus yang sudah kami kaitkan dengan sila kedua dan sila kelima adalah rangkaian peristiwa seperti ojol tertabrak, penggunaan gas air mata secara tidak profesional, pembakaran gedung DPRD, polemik efisiensi pendidikan, terlambatnya bantuan banjir bandang terhadap Aceh, sembako yang dilempar dari helikopter, hingga penjarahan minimarket menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis kemanusiaan dan ketimpangan sosial yang serius. Berbagai kejadian tersebut mengindikasikan bahwa nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi pedoman berbangsa seperti penghargaan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial masih lemah dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh
dari pemerintah, aparat, dan masyarakat agar tindakan nyata yang lebih manusiawi, adil, dan beradab dapat terwujud. Hanya dengan kembali pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, stabilitas dan keharmonisan bangsa dapat pulih. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Kisah usang tikus kantor.